Ini materi yang pertama. Minggu depan ada interkoneksi bus, kemudian logika digital, memori, dibagi 3 bagian, ada case, main memory, kemudian secondary memory. Kemudian ada input-output, ada sistem operasi, ada set instruksi, kemudian terakhir ada prosesor. Nah, teman-teman punya tugas selama 1 semester ini nanti yang pertama bikin roadmap. Ada bukan roadmap ya, mind map. Jadi pemetaan berpikir secara umum bagaimana yang ingin dicapai nanti di perkuliahan ini gitu. Jadi kira-kira dari materi, nggak usah dari materi ini, pola ininya, peta berpikirnya gimana sih, harus belajar memori dulu supaya bisa dapat case kah, supaya bisa mengerti, harus tahu case memori dulu kah supaya mengerti memori utama atau sebaliknya. Jadi ini ada yang memang berkaitan satu sama lain, jadi maksudnya teman-teman harus pelajari A dulu supaya bisa dapat B dan C dan seterusnya, tapi ada juga yang bentuknya modular, jadi apa ya namanya, bisa lompat-lompat, jadi kalau sudah selesai A, nggak B, bisa langsung C, jadi nanti tergantung persepsinya teman-teman. Nah, sebentar. Jadi itu yang pertama, kemudian nanti ada membuat rangkaian digital, kemudian ada bikin himpunan instruksi, sama yang pasti mengerjakan soal-soal. Jadi ini hubungannya sama apa ya, ujian, jadi ngerjakan soal ujian atau tugas dan seterusnya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi pembagian nilainya sudah seperti ini, jadi teman-teman bisa lihat. Jadi tugas yang pertama yang membuat rangkaian digital itu presentasi 10%, nilainya akan diambil 10%, kemudian bikin mind map-nya 20%, nanti ada ujian tengah semester 20%, kemudian ada tugas lainnya 10%, kemudian bikin set instruksi juga 20%, ujian akhir semester 20%. Nah, yang pertama bikin rangkaian digital itu nanti bentuknya presentasinya masih opsional ya, jadi kalau misalnya memungkinkan ya, tapi kalau enggak nanti mungkin dikirimkan skematik rangkaian dan hasil simulasinya, file yang siap untuk disimulasi gitu. Kemudian kalau bentuk yang peta berpikirnya juga bentuknya nanti poster, jadi teman-teman bikin poster habis belajar ini kita pelajari apa dan seterusnya. Kemudian ujian tengah semester bentuknya soal ujian. Jadi biasanya kalau apa ya, kalau arsitektur komputer itu kan sebenarnya masih teoretikal ya. Jadi biasanya bentuknya masih pilihan ganda. Jadi teman-teman bisa memfilter yang dipelajari, yang jawabannya nanti gitu. Jadi walaupun tidak tahu jawabannya masih bisa jawab gitu. Dan kami dosennya juga enak nih koreksinya, jadi sudah by system, jadi anggapannya lebih mudah untuk kedua belah pihak. Kemudian ada tugas berikutnya. Nah, tugas ini nanti kebetulan Budiah yang ngasih, jadi bentuknya nanti fleksibel saja, yang memungkinkan misalnya dikasih tugas atau dikasih kuis, yang mana yang praktisnya nanti. Kemudian ada bikin set instruksi, nanti teman-teman akan lihat di saat kuliahnya, jadi kalau mau lihat-lihat sekarang sih nggak apa-apa gitu, tapi dijelaskan lebih lanjut saat perkuliahan. Itu nanti bikin daftar instruksinya atau listnya atau source code-nya dan seterusnya. Kemudian terakhir bentuknya ujian. Nah, jadi pertemuan awal ini sampai evaluasi yang pertama teman-teman ketemunya sama saya. Kemudian dari memori ada UTS sampai sistem operasi, nanti ketemunya sama Budiah. Gini. Kemudian terakhir itu sama saya lagi. Nah, jadi tugas yang pertama itu nanti ada di logika digital. Kemudian peta berpikir itu saya pakai sebagai evaluasi.
kemudian ada 3 materi, kemudian UTS. Nah, karena biasanya kan UTS dari pertemuan minggu kedua sampai materi sebelum UTS gitu kan. Sebelum pertemuannya jadwal UTS. Tapi dalam kasus ini karena saya sudah nanti tugasnya di sini juga udah 2, yang di sini bikin rangkaian, terus yang dievaluasi bikin mind map. Jadi UTS-nya nanti materi minggu kedua sampai minggu keempat itu tidak saya masukkan UTS. Jadi UTS-nya cuman memori saja teman-teman. Jadi mungkin nanti akan lebih ringan gitu ya. Nah, kemudian ada masukan I/O, masukan luaran, kemudian ada sistem operasi, kemudian ada evaluasi. Nah, ini nanti evaluasinya bisa tugas, bisa kuis, atau dan sebagainya yang memungkinkan. Atau pas libur gitu diliburkan, nah bergantung Budiah nanti. Nah, berikutnya di pertemuan 13-14 itu bahas set instruksi. Kalau di buku aslinya tuh bilangnya set instruksi, tapi saya terjemahkan aja karena modelnya kan set itu kumpulan gitu ya, jadi saya sebutin himpunan instruksi gitu. Jadi yang pertama kita bahas karakter dan fungsinya, kemudian yang berikutnya adalah mode pengalamatan sama formatnya. Setelah 2 pertemuan ini, nanti teman-teman dapat tugas bikin set instruksi. Mungkin fungsinya yang mudah-mudah aja, misalnya aritmatika integer gitu, nggak yang pakai koma-koma gitu kan. Jadi harusnya lebih gampang gitu. Kemudian ada prosesor, kemudian ada ujian akhir semester. Oke, itu buat yang akan tambahan untuk kontraknya. Oke, tadi ada satu lagi yang raise hand, ketua kelas yang belum jadi co-host siapa? Saya, Bu. Sebentar. Mbak, minta tolong raise hand biar namanya naik ke atas dong, biar saya nggak ngurutin ke bawah. Oke. Oke, saya mulai perkuliahannya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum saya mulai perkuliahannya. Oke, kalau belum ada, saya mulai sebentar. Oke, teman-teman bisa lihat layarnya ya. PPT-nya sudah muncul? Sudah, Bu. Oke, jadi pendahuluannya kita di arsitektur komputer itu memperkenalkan teman-teman ke tentang arsitektur dan organisasi komputer. Jadi ada beberapa kampus yang lain yang setipe dengan teman-teman yang jurusan komputer juga. Jadi ilmu komputer, informatika, sistem informasi, teknologi informasi, apalagi grupnya itulah gitu. Jadi mungkin teman-teman akan menemukan kuliahnya arsitektur dan organisasi komputer gitu. Jadi ada yang arsitektur komputer doang, ada yang organisasi arsitektur. Jadi sebenarnya hanya untuk memperjelas. Jadi sebenarnya kalau kita belajar arsitektur nggak bisa lepas dari organisasinya juga gitu, secara tidak langsung. Jadi mau dipisahkan bisa, tapi batasnya tuh tipis sebenarnya. Karena sama aja misalnya teman-teman bahas arsitektur komputer secara tidak langsung nanti pasti akan ngomongin sistem operasinya. Karena sistem operasinya itu menyesuaikan dengan arsitekturnya. Jadi arsitekturnya beda-beda kok, arsitekturnya sama, kemudian kok sistem operasinya bisa beda-beda. Jadi, nah sistem operasinya kemudian yang dibangun untuk menyesuaikan dengan arsitekturnya, bukan sebaliknya gitu ya.
Oke, ini yang saya pakai sebenarnya ada yang lain tapi nanti di ini aja di materi yang ini saya pakainya ini Sterling sama Hennessy. Jadi misalnya teman-teman dapat yang lain ya nggak apa-apa gitu. Nah, kenapa mau pakai yang lain juga boleh, nggak masalah sebenarnya karena apa ya, arsitektur komputer itu kita agak apa ya namanya ya, kita berhenti pada satu masa gitu. Jadi sampai sekarang sebenarnya perkembangan arsitektur komputer itu nggak terlalu signifikan, nggak terlalu, bahkan hampir apa ya, hampir bisa dikatakan nggak berubah. Karena arsitektur yang kita pakai itu ketemunya di zamannya udah fix nih. Oke, jadi ada dua arsitektur nih, ada A sama B gitu. Oh, yang A udah oke nih, nggak ada lagi yang lebih bagus gitu waktu itu gitu. Dan ternyata yang digunakan sampai sekarang tuh yang itu gitu. Jadi yang A ini kita gunakan sampai sekarang. Mungkin ngeliatnya kan berubah gitu. Tapi sebenarnya yang berubah itu adalah apa ya? Bukan arsitekturnya tapi mekanismenya. Jadi kalau misalnya ada komunikasi dengan I/O, misalnya dari prosesor ke monitor, prosesor dari CPU ke monitor, dari CPU ke apalagi ke printer, ke keyboard dan sebagainya. Kalau dulu mungkin komunikasinya kita pakai soket yang berbeda-beda, jadi sesuai dengan model komunikasinya. Jadi ada komunikasi misalnya pakainya port serial, ada yang pakai port paralel gitu. Nah, yang berubah tuh hanya mekanisme komunikasinya itu. Jadi kalau sekarang ya udah pakai USB selesai semua. Mau apapun bentuk I/O-nya kita bisa hubungkan dengan USB. Kalau dulu tuh belum ketemu teknologi USB, kita pakainya menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya printer kita butuhnya yang harus berurutan. Kalau enggak nanti ada salah data, nanti yang dicetak akan berbeda. Jadi pakainya paralel gitu. Kemudian ada yang pokoknya muncul aja banyak dulu, jadi ditampilin banyak aja. Misalnya kalau ke display, ke monitor dan sebagainya untuk menampilkan output hasilnya misalnya. Oh, yang penting muncul dulu banyak gitu. Koreksinya nanti bisa menyesuaikan. Jadi kalau kiri kanannya misalnya kiri kanannya A, tiba-tiba di tengahnya ada C sendiri, kayaknya kok nggak pas, jadi koreksinya di C-nya misalnya. Nah, kalau misalnya modelnya yang seperti itu, perlu kecepatannya dulu, biasanya pakainya port serial. Jadi, nah kalau sekarang kan ya udah pakai USB, namanya juga universal, jadi kan akhirnya mekanismenya dipakai sama gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman orang tuanya dulu belajar tentang IT, tentang arsitektur komputer dibahas juga, itu dipakai bukunya juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Atau misalnya ngelihatnya ada yang baru, secondary storage-nya misalnya, memori sekunder misalnya. Oh, dulu pakainya hard disk, udah gitu aja, taunya hard disk. Sekarang sudah SSD gitu misalnya. Teknologi hard disk-nya, teknologi SSD-nya memang beda gitu. Cara menyimpannya yang beda, tapi mekanisme kerja antara prosesor dengan media secondary storage-nya itu tetap sama. Jadi secara arsitektur sama yang digunakan, cuman yang dipakai hanya komponennya yang beda. Jadi kalau misalnya bikin rumah tuh sekarang kan komponennya udah beda-beda. Kalau dulu misalnya atapnya pilihannya hanya genteng atau apa sih sebelumnya apa sih namanya atap yang dari daun rumbia itu atau dari alang-alang kayak gitu ya. Terus ada genteng, kemudian sekarang kan misalnya dulu setelah genteng itu alternatif di bawahnya seng gitu. Sekarang walaupun namanya tetap seng gitu, bahannya kan beda-beda, nggak dari seng lagi gitu. Ada yang disebut dengan macam-macam, jadi alternatifnya banyak gitu. Tapi ya fungsinya buat atapnya. Jadi secara arsitektur tetap gitu, sama kayak arsitektur rumah, tetap tuh atap pasti akan selalu di atas gitu. Kemudian ada bangunannya, di bawahnya ada pondasi, walaupun bangunnya sebaliknya gitu ya. Jadi secara arsitekturnya tetap, tapi memang teknologinya beda-beda. Jadi kemudian yang berkembang itu adalah teknologinya, termasuk sistem operasinya yang berkembang gitu. Nah,
Jadi sama seperti rumah tadi pendekatannya. Jadi ada yang ngelihat rumah itu dari atas, dari atapnya karena yang kelihatan gitu kan bangunannya, kemudian pondasinya. Tapi kalau misalnya yang melihat adalah tukangnya, misalnya, ya pasti pondasinya dulu gitu. Nah, pendekatannya arsitektur komputer juga gitu. Jadi ada yang lihat dari komponen kecil-kecil penyusunnya, kemudian baru membangun sistem komputer, tapi ada juga yang melihat itu sebagai komputer dulu, sistem komputer, baru kita pelajari satu-satu isinya. Nah, di mata kuliah arsitektur komputer ini, saya pendekatannya adalah dari yang umum dulu, baru nanti ke yang kecil-kecil itu. Oke, ini bahasannya kita. Ada organisasi dan arsitektur komputer, kemudian ada struktur dan fungsinya, kemudian nanti kita bahas sejarahnya sedikit. Oke, organisasi dan arsitektur komputer. Jadi gini, biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, bukan menjebak sih. Jadi biasanya gini, ini sama sebenarnya dengan pertanyaan efektif dan efisien gitu. Nah, jadi berdampingan, sering muncul bersamaan. Jadi ini ada arsitektur dan organisasi komputer. Jadi kalau secara definisi, arsitektur itu mengacu pada atribut sistem yang terlihat oleh programmer atau atribut yang berdampak langsung pada eksekusi logika programnya. Jadi yang berhubungan langsung sama programmernya gitu. Yang gimana sih caranya biar bisa lebih cepat eksekusinya dan seterusnya. Jadi yang atribut sistemnya. Kemudian kalau organisasi komputer itu mengacu pada unit operasionalnya dan interkoneksi yang membentuk spesifikasi arsitekturnya. Jadi kalau secara umum arsitekturnya itu nanti berpengaruh kinerjanya berdasarkan barang fisiknya. Kalau organisasi komputer itu nanti kinerjanya itu dipengaruhi oleh aplikasi di atasnya. Jadi sistem operasi yang dipakai dan seterusnya. Jadi modelnya seperti itu. Nah, contohnya misalnya set instruksi itu di arsitektur komputer, contoh atribut yang berhubungan sama sistem tadi itu ada set instruksi, jumlah bit, kemudian mekanisme I/O-nya sama teknik pengalamannya. Nah, kalau di organisasi itu lebih ke sinyal kontrolnya, interface, kemudian teknologi memorinya. Jadi kalau arsitektur itu lebih ke misalnya kita bahasnya set instruksi gitu. Kalau set instruksi kita pakai format yang apa yang cepat misalnya, atau misalnya saya mau eksekusinya lebih cepat, pakai aja yang set instruksinya yang pengalamannya cuma satu gitu, jadi cepat akses registernya satu. Nah, tapi konsekuensinya biasanya memorinya jadi banyak karena perintahnya per satu akses per satu register gitu. Atau misalnya diakalin pengalamannya 2 deh, jadi penyimpanannya lebih sedikit karena satu instruksi sudah bisa mengakses 2 register. Jadi memorinya akan lebih kecil yang dipakai. Cuman eksekusinya agak lama karena yang diakses adalah 2 register misalnya. Nah, itu buat set instruksinya. Kalau di organisasinya nanti teknologi penyimpanannya seberapa cepat sih register itu bisa diakses gitu. Gimana komunikasinya supaya prosesor bisa mengakses memori dengan cepat misalnya. Nah, contoh arsitektur permasalahan di arsitektur komputer itu lebih ke apa? Jadi masalahnya. Kemudian kalau di organisasi itu bagaimana? Jadi ceritanya gitu. Walaupun pertanyaannya sama-sama apakah ya. Jadi gini, kalau di arsitektur komputer, apakah komputer memiliki instruksi perkalian? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Nah, kemudian kalau di organisasi komputer itu instruksi perkalian itu diimplementasikan dengan unit perkalian atau unit perulangan, penjumlahan perulangan. Jadi gini, kalau misalnya di komputer itu tidak punya unit instruksi untuk perkalian, punyanya penjumlahan, jadi nanti di organisasi itu ngakalin supaya perkalian tetap bisa dikerjakan, tapi
dengan cara pakai fungsi penjumlahan berulang. Jadi kalau misalnya kalau si komputernya punya instruksi perkalian, kita mau mengalihkan 2 dengan 3, udah tinggal dikali gitu kan. Tapi kalau dia nggak punya unit perkalian, nanti secara organisasi itu akan dirancang supaya tetap bisa melakukan perkalian, tapi pakai unit penjumlahan. Jadi yang dilakukan adalah bukan 2 kali 3, karena istilahnya dia nggak punya operator perkalian gitu kan. Nah, adanya penjumlahan, jadi nanti yang akan dilakukan adalah 2 ditambah 2 ditambah 2. Hasilnya kan sama aja dengan 2 kali 3 gitu, tapi mekanisme yang dipakai itu berbeda. Oke. Berikutnya, mungkin sampai di situ dulu, ada yang mau ditanyakan? Ada? Nggak ada? Dilanjutkan aja. Permisi Bu, mau tanya, Ya, itu masih agak belum paham perbedaan antara arsitektur dan organisasi itu, perbedaan poin-poinnya itu dari mana ya? ada lagi mungkin? Atau teman-teman yang lain mau bantu saya? Oke, gini. Nah, yang paling gampang sih di definisi. Ini agak susah sih, maksudnya gini. Ini antara teoretikal sama sesuatu yang imajiner. Jadi sistem komputernya real sebenarnya, cuman teman-teman secara umum, termasuk saya sebenarnya itu jarang sampai level arsitektur organisasi gitu kan. Biasanya yang paling real itu adalah di sistem operasi. Walaupun masih jarang juga kan gitu, biasanya, apalagi di bawahnya. Jadi arsitektur komputer itu di bawahnya sistem operasi. Gini, kalau arsitektur itu ke teknis, bukan teknis juga ya, apa ya, organisasi dan arsitektur sebenarnya dua-duanya teknis. Oke, contohnya, ini contohnya yang paling gampang itu sih sebenarnya gini. Kalau di arsitektur gini, misalnya kita punya apa ya, komputer yang paling sederhana, kalkulator. Anggap aja kalkulator itu komputer gitu. Kalkulator yang punya fungsi seperti kalkulator yang agak canggih di zamannya. Sekarang kan nggak ada lagi yang pakai kalkulator, kan pakainya komputer semua. Di komputer ada fitur kalkulator, ada kalau mau rumit dikit pakai Excel gitu. Nah, kalau di zaman saya itu dulu karena komputer mahal, jadi lebih murah beli kalkulator, jadi belinya kalkulator. Jadi kalkulator dulu biasanya beli kalkulator itu, apalagi kalau mahasiswa itu biasanya belinya yang ditanyain itu adalah jurusannya jurusan apa gitu. Jadi peruntukan kalkulator untuk mahasiswa teknik itu beda sama MIPA, beda sama ekonomi dan seterusnya gitu. Jadi kalau ada formulanya yang sudah ada di komputer, di kalkulatornya, jadi kita tinggal pakai. Anggap aja kalkulator ya. Gini. Nah, kita punya kalkulator yang disebut sebagai arsitektur, itu kita tinggal ngelihat secara fisik. Jadi fungsi yang bisa dikerjakan kalkulator itu kelihatan dari tombolnya yang ada di kalkulator. Oh, bisa jumlahkan, oh bisa ngalihkan, bisa melakukan bilangan berpangkat X pangkat Y, bisa apalagi, bisa ngerjakan sinus, kosinus, tangen, bisa ngerjakan deret, dan sebagainya. Nah, kalau di kalkulator, kita nggak bisa lihat organisasinya, karena organisasinya tuh orang yang make. Jadi kalau misalnya ini nggak mungkin sih di kalkulator nggak ada penjumlahan sama perkalian ya. Nah, kalau misalnya anggap aja nih nggak ada nih perkalian, di kalkulator itu adanya penjumlahan doang gitu.
secara arsitektur dia nggak punya fungsi, nggak punya operator buat mengalihkan, punyanya penjumlahan. Nah, karena dia nggak punya operator perkalian, maka kalau ada fungsi penjumlahan, tugas kita sebagai usernya, penggunanya kalkulator untuk ngakalin supaya masih tetap bisa melakukan fungsi perkalian. Contohnya tadi 2 kali 3, kalau misalnya ada di kalkulatornya ada tanda kali, ada operator perkalian, kita tinggal pencet 2 kali 3, selesai. Nah, kalau nggak ada fungsi perkalian, akhirnya kita ngakalinnya pakai penjumlahan. Jadi nambah 2, ditambah 2, ditambah 2, nilainya sama. Jadi kalau analoginya yang lebih sederhana adalah kalkulatornya, jadi kalkulator itu yang tersedia itu arsitekturnya. Nah, kalau prosedurnya atau si orang yang melakukan itu ke organisasinya. Emang susah sih bedainnya, apalagi nanti kalau ketemu sistem operasi lebih garisnya akan jauh lebih tipis lagi antara organisasi sama arsitektur. Mungkin gitu, Mas. Cukup atau masih belum? Kan tadi kalau di kalkulator itu organisasi itu orangnya, tetapi kalau di komputer itu sudah dilakukan sistemnya atau bagaimana, Bu? Iya, jadi di komputer itu sudah bisa dilakukan oleh sistemnya. Jadi bukan ada orangnya lagi. Jadi di komputer itu sudah ada prosedur. Jadi kalau misalnya gini, saat kita ada instruksi buat penjumlahan, kita kan tinggal mencet misalnya tanda penjumlahan gitu, selesai. Bagaimana cara melakukannya kan si komputernya yang bertanggung jawab untuk itu. Perkalian juga gitu. Jadi di komputer itu sudah ada prosedurnya. Karena gini, pengolahan data di komputer itu kan biner. Karena komputer itu kan cuma mengenali ada sinyal atau enggak. Atau misalnya gini, ada arus atau tidak. Kan dia biner nih, 01, 01. Padahal yang kita jumlahkan 0, misalnya 2 kali 3 gitu. Nilainya sudah beda gitu, bukan biner. Dia harus terjemahkan ke biner dulu, kemudian dieksekusi dan seterusnya. Jadi apa yang Anda lakukan di komputer, misalnya mencet angka 3 aja supaya muncul di misalnya pakainya apa? Buka aplikasi Word lah misalnya, mau ngetik gitu kan. Anda menekan 1 karakter aja, sebenarnya yang dilakukan komputer Anda itu sudah udah ribet gitu. Jadi dia harus menerjemahkan tombol keyboard yang ditekan tadi, ngelihat tabelnya, oh misalnya huruf A itu karakter nomor sekian, diterjemahkan ke biner, terus disimpan ke register, dari register dipindahin ke memori, dari memori baru dikirim ke monitor. Jadi mekanismenya banyak sebenarnya, jadi organisasinya itu sudah diselesaikan oleh si komputernya sendiri. Jadi kalau misalnya pabrik itu istilahnya arsitekturnya sudah tersedia A, B, C, D gitu, udah selesai. Nanti mekanismenya termasuk organisasi komputernya itu juga sebenarnya yang menangani itu lebih banyak sistem operasinya. Jadi gitu kira-kira. Gitu, Mas? Masih? Kurang? Perlu tambahan lagi? Baik, Bu, sudah. Terima kasih. Oke. Ada lagi mungkin dari yang lain? Oke. Kalau belum ada, saya lanjutkan dulu. Jadi berikutnya ada struktur dan fungsinya komputer. Sama sebenarnya kan tadi strukturnya lebih mengarah ke arsitektur, fungsinya lebih mengarah ke organisasinya. Jadi kira-kira gitu. Kalau struktur itu cara komponen penyusun komputer saling berhubungan, saling berkait satu sama lain. Kemudian kalau secara fungsi, cara masing-masing komponen penyusun itu bagian dari struktur komputer, dari struktur komputernya kerja seperti apa. Jadi misalnya kalau secara strukturnya misalnya memori tadi ada 3 itu, case yang paling dekat dengan prosesor, kemudian ada memori utama, kemudian ada secondary storage-nya. Kemudian secara fungsi
fungsinya kebetulan sama buat nyimpan gitu. Tapi secara struktur beda tempatnya nih. Kapan harus masuk cache, kapan harus masuk memori utama, kapan harus disimpan di secondary storage, dan seterusnya. Nah, secara umum fungsi komputer itu ada 4. Yang pertama, pemrosesan data, penyimpanan data, transfer data, dan kendali. Jadi buat controlling. Jadi fungsi komputer itu hanya ini sebenarnya. Cuman misalnya diproses kan prosesnya macam-macam gitu. Prosesnya proses apa dulu gitu. Penyimpanan udah jelas karena biasanya yang diandalkan di komputer adalah memori gitu ya. Namanya juga memori, jadi penyimpanan. Kemudian ada transfer data pasti terjadi, mau dimanapun. Jadi internal di dalam komputernya atau keluar. Jadi kalau misalnya transfer data kan taunya dari satu unit ke unit, padahal dari memorinya komputer ke prosesor aja itu pindah sebenarnya, datanya pindah. Kemudian untuk bisa melakukan ketiga hal ini, kita harus punya controllingnya. Jadi ada pengendaliannya. Prosesor saya kirim data dari memori atau misalnya dari mana ya, sudah ada di cache misalnya, datanya sudah ada di cache, tolong diproses nanti hasilnya disimpan di memori. Atau misalnya nanti kalau sudah selesai tampilkan di monitor gitu. Itu dari prosesor apakah bisa langsung ke monitor atau harus disimpan dulu misalnya dan seterusnya. Jadi itu nanti ada controllingnya. Nah, secara umum bentuk sinyalnya bukan sinyalnya sih, ya fungsinya seperti ini. Jadi ada perpindahan data, jadi ada komponen-komponen yang bisa kita pakai untuk nyimpan. Setiap komponen I/O itu adalah media penyimpanan. Kalau dilihat dari fungsinya sebagai penyimpanan data. Jadi misalnya monitor itu ada media penyimpanannya sendiri. Keyboard itu juga punya sendiri, jadi setiap komponen I/O, printer bahkan yang di luar gitu kan misalnya, itu juga ada media penyimpanannya sendiri. Jadi dalam satu fungsi I/O itu juga dipakai sebagai media penyimpanan. Jadi cara mengaksesnya, prosesor mengakses I/O itu sama seperti akses memori. Jadi cara mengaksesnya sama. Nah, kemudian ada penyimpanan, kemudian ada pemrosesan. Nah, yang mengendalikan itu ada mekanisme kontrolnya. Jadi pindahin dong dari misalnya apa ya yang dari luar ya. Teman-teman masih ada yang pakai flash disk nggak sih? Masih, Bu. Masih. Oh, masih ya. Kalau zaman dulu belajar memori, secondary memory itu panjang karena banyak berbagai macam pilihan gitu kan. Kalau sekarang kan kayaknya ada lagi yang secondary storage selain flash disk yang nyimpan di luar komputer yang bisa dibawa kemana-mana, yang bukan online. Hard disk eksternal, Bu. Oke. Di HP juga bisa. Oke. Masih ada yang pakai CD tadi? Iya. Oh, masih ada. Oke, berarti nanti pas bahas secondary memory masih oke lah ya. Kita bahas CD kalau gitu. Oke. Nah, misalnya dari flash disk aja ya. Dari flash disk tampilkan langsung ke monitor gitu. Itu lewat prosesor dulu atau tidak lewat prosesor itu bisa dikendalikan. Jadi gini, ada mekanismenya. Oh, saya nggak perlu ngakses ke prosesor gitu. Harusnya kan kalau mekanismenya dia harus ke prosesor dulu, dari prosesor dikirimkan kemana-mana gitu. Nah, ada mekanisme yang mengizinkan dia nggak ngakses prosesor. Jadi langsung misalnya dari flash disk gitu langsung ke layar. Ada juga yang seperti itu. Jadi ada mekanismenya macam-macam. Nanti teman-teman akan lihat itulah gitu. Ada banyak gitu. Kapan model seperti itu diizinkan, kapan tidaknya, kapan digunakan, kapan tidak, dan seterusnya itu banyak mekanismenya. Jadi nanti harusnya teman-teman ketemu juga di kuliah ini gitu. Jadi ada mekanisme kontrol. Datanya yang di flash disk nih kecil kok, nggak apa-apa lewat ini aja dulu, lewat
apa sih namanya, mekanismenya lewat prosesor dulu baru ditampilin, karena mekanisme aslinya yang originalnya itu adalah semuanya harus lewat prosesor dulu. Tapi kalau misalnya datanya banyak banget nih, padahal prosesornya sedang ngerjakan yang lain, oh nggak apa-apa, berarti awal aja. Awal lapor ke prosesor mau menampilkan data di flash disk ke monitor gitu. Bisa nggak tanpa lewat ini? Nanti prosesornya yang akan memutuskan lewat sinyal, misalnya boleh gitu, nanti akan bikin mekanisme kontrolnya bagaimana supaya dia tanpa harus lewat prosesor bisa langsung akses ke monitornya, misal ke I/O misalnya, dan seperti itu. Oke. Nah, pemrosesan datanya seperti ini. Jadi alurnya ada yang dari penyimpanan, kemudian diproses, kemudian disimpan lagi. Jadi dari penyimpanan, kemudian diproses, ada sinyal kontrol untuk, sebentar, mana nih? Ada sinyal kontrol buat misalnya memproses, kemudian dia diproses, setelah itu simpan lagi ke awalnya. Ini adalah mekanisme pemrosesan data yang paling umum dilakukan. Defaultnya adalah seperti ini. Jadi storage-nya itu adalah register. Jadi data yang ada di register diproses otomatis tanpa, misalnya kalau nggak ada tidak ada instruksi tambahan, hasilnya pasti akan ditaruh di register lagi. Defaultnya seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak usah disimpan di register, langsung ditaruh di memori aja, nanti mekanisme kontrolnya akan beda. Jadi setelah dari penyimpanan, diproses, kemudian dipindahkan keluar. Atau sebaliknya juga bisa gitu. Kalau misalnya dari flash disk tadi mau di-copy ke memori, atau dipindahkan ke memori, mau dipakai prosesnya, misalnya tanpa disimpan di memori, bisa. Gitu. Jadi ngambil dari luar, kita proses, nanti hasilnya nanti yang akan disimpan ke memori utama misalnya. Jadi prosesnya, oke, ini cuman keterangan ini. Yang merah ini yang ini, abu-abu itu yang ini. Oke, buat penyimpanan data, mekanismenya yang pertama tadi, jadi dari luar, di dalam, disimpan di dalam, jadi tanpa diproses, bisa dilakukan. Jadi komputer itu bisa dipakai sebagai media penyimpanan buat nyimpan. Kalau nggak ada proses tambahan, hanya memindahkan gitu. Jadi kalau istilahnya teman-teman tuh bilangnya ngopi, di copy. Jadi kopian dari luar disimpan di dalam gitu kan. Kemudian data dari luar komputer itu dipindahkan ke penyimpanan. Instruksi atau prosedur mekanisme yang dilakukan itu disebutnya read. Kalau misalnya yang dari luar komputer, kemudian atau sebaliknya. Jadi kalau misalnya kita mau nulis itu nyimpen atau mindahin, menyimpan atau mengeluarkan data. Jadi kalau misalnya teman-teman, kita pakai contoh yang nyata aja lah. Teman-teman nulis satu kalimat di Word, itu menyimpan atau mengeluarkan data, atau memindahkan data? Menyimpan. Menyimpan. Nggak mindahin, tak? Oke, dua-duanya bisa sebenarnya. Ada yang nyimpan, bilangnya nyimpan benar. Ada bilangnya mengeluarkan data juga benar. Kalau menyimpan, kita nyimpan inputnya dari keyboard, itu disimpan di memori. Jadi ada penyimpanan, proses penyimpanannya ada. Karena saya bilangnya tadi prosesnya kan menuliskan satu kalimat di Word. Nah, dari memori ke tampilan Word Anda, nah itu prosesnya baca. Andanya yang membacanya. Jadi menyimpannya, nulisnya nulis di memori, nanti dari memori itu akan diekspos keluar ke aplikasi Word Anda. Jadi nanti kapan dia dibilang menulis atau membaca tergantung sudut pandangnya yang mana. Jadi kalau misalnya nyimpan data itu baca apa nulis, tergantung dari sudut pandang mana gitu, bisa dua-duanya gitu. Jadi kalau mau dibilang dia read bisa, dibilang write juga bisa. Oke, berikutnya
transfer data. Jadi transfer itu di sini mekanismenya adalah dari luar keluar pergerakan gitu ya, bukan untuk padahal dari misalnya dari secondary storage ke main memory sebenarnya juga ada perpindahan kan gitu. Dari main memory ke prosesor juga ada perpindahan. Oke. Jadi difungsikan sebagai alat pemindahan data. Jadi memindahkan data dari satu perangkat atau jalur komunikasi ke jalur lainnya. Jadi komputer itu bisa difungsikan apa ya? Media transfer gitu. Jadi hanya untuk memindahkan saja bisa, gitu. Hanya untuk menyimpan saja bisa, hanya untuk mengekspos aja juga bisa. Oke, nah ini apa ya? Apa sih namanya? Organisasinya apa strukturnya? Oke, ini saya punya komputer nih. Komponen utamanya komputer itu ada I/O, ada main memory, ada CPU. CPU dia oke. Central Processing Unit. Kemudian ada bus system. Jadi sistem bus ini adalah jalur komunikasi antara I/O, memori, sama CPU-nya. Jadi untuk komunikasi antara I/O ke memori, I/O ke prosesor, prosesor ke main memori, dan apapun gitu. Jadi ada namanya sistem interkoneksi bus. Jadi sama seperti bus yang Anda tahu secara fisik buat transportasi, jadi dia mekanisme kerjanya, komunikasinya seperti itu. Jadi data itu ditaruh dalam busnya itu, isinya, berarti orang di dalam bus itu adalah datanya, kemudian dipindahkan. Jadi misalnya dari CPU, dia punya jalur ke memori, ada busnya yang ngirimkan dari CPU ke memori, yang dipindahkan itu tadi macam-macam, bisa data, bisa hanya sinyal perintah, dan sebagainya. Nah, untuk CPU-nya sendiri, itu terdiri dari register. Register ini penyimpanan. Jadi fungsinya sama seperti memori kalau di komputer secara umum. Jadi di prosesornya sendiri itu punya struktur yang mirip dengan komputer secara umum. Jadi dia punya CPU buat apa ya? Punya CPU buat punya register buat penyimpanan. Kemudian ada ALU. Ini yang disebut sebagai prosesor yang sebenarnya tuh ini arithmetic logic unit. Jadi sebenarnya yang dilakukan prosesor itu hanya operasi aritmatik dan logika aja, tapi bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan komputer itu. Kemudian ada unit kontrolnya. Nah, komunikasinya itu ada sistem bus juga, tapi ini internal hanya di dalam CPU itu tadi. Nah, unit kontrolnya sendiri itu juga punya struktur yang tersendiri. Ada buat macam-macam control unit ya. Jadi ada yang sequencing logic, ada unit control buat register dan decoder, kemudian ada kontrol memori dan seterusnya. Jadi dikategorikan tiga inilah yang utama. Walaupun misalnya buat memori, misalnya kontrol memori, nanti di bawahnya pasti ada mekanisme kontrol yang macam-macam lagi. Jadi secara umum seperti ini strukturnya komputer. Jadi komputernya sendiri, kalau komputer dengan prosesor tuh kita bisa bilang sama lah. Dia ada ini miripnya, jadi masih ada kemiripannya. Bedanya di sini nggak dibahas nih kontrol unitnya. Kalau di CPU itu termasuk komponen yang utama. Oh, ini penjelasannya nanti teman-teman bisa baca ya. CPU itu fungsinya apa, memori utama udah jelas, kemudian I/O-nya untuk apa, terus sistem busnya itu tadi buat komunikasi. Ini struktur komputer, ini struktur CPU-nya, bisa dibaca sendiri. Kemudian, sampai di sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan?
Cukup atau dilanjutkan? Oke, kalau nggak ada mungkin saya lanjutkan dulu. Ini tinggal sesi terakhir harusnya. Oke, komputernya nih kita akan bahas dari masa Anda belum lahir, bahkan saya belum lahir, jadi belum tahu komputer. Kita bahasnya bahas sejarah. Jadi perkembangannya mulai dari komputer sederhana. Jadi satu perangkat mekanik yang fungsinya, kalau komputer sederhana tuh peralatan mekanik, fungsinya cuma satu, jadi tugasnya tuh cuma satu, buat menghitung misalnya, udah itu tok, nggak bisa buat yang lain gitu. Beda kan sama komputer sekarang udah fungsinya macam-macam. Jadi itu sudah bisa dibilang komputer, apalagi kalkulator itu udah canggih hitungannya, bukan komputer sederhana. Kemudian perkembangan komputer ini itu sebenarnya karena kemajuan teknologi. Ada teknologi vakum gitu. Bisa nih dimanfaatkan buat ganti mekanik tadi yang komputer. Bayangkan teman-teman mengerjakan satu fungsi, misalnya menghitung gitu ya, yang mesin yang dipakai itu mesin mekanis yang ada roda gear satu sama lain diputar dan sebagainya gitu. Kemudian ketemulah listrik, kemudian kita pakai listrik dan seterusnya. Nah, yang pertama pakai tabung hampa, kemudian ketemu teknologi transistor, kita pakai transistor. Kemudian transistor bisa ada IC itu gabungan dari beberapa banyak transistor, jadi lebih fungsinya satu IC bisa menggantikan 1000 transistor misalnya waktu itu. Jadi kita pakai transistor. Nanti transistor bisa, IC itu bisa digabung lagi lebih kompleks gitu. Kita pakai very large scale integrated circuit, very large scale, I-nya udah singkatan, disingkat lagi. Ya. Kemudian, nah komputer yang kita pakai itu udah di zaman yang terakhir gitu. Jadi nanti komputernya walaupun sebenarnya komputer yang sekarang itu masih berkembang lagi gitu, tapi tidak secara arsitektur. Kita bahas secara arsitektur. Nah, itu udah berhenti nih di sini, nggak ada lagi kalau secara arsitektur. Kita bahas yang pertama tuh tahun 1800. Jadi teman-teman kan mungkin lahirannya udah 2000-an ya, saya masih 1900 sekian gitu kan. Generasi yang berbeda kita. Cuman ini jauh lebih tua lagi. Selisihnya ratusan tahun gitu. Kalau sama teman-teman kan ribuan ya jadinya. Oke, jadi yang mengembangkannya adalah profesor matematika dari Cambridge. Jadi dia bikin menghitung tabel matematis menggunakan bahan-bahan mekanik. Jadi itulah bayangkan mesin uap mungkin. Jadi ini ngikutin perkembangan waktu itu, misalnya revolusi Inggris, kemudian ketemunya mesin uap dan seterusnya. Jadi teknologi yang berkembang waktu itu adalah teknologi mekanik. Jadi teknologi mekanik itu yang dipakai. Kemudian 1883 ketemulah listrik. Thomas Alva Edison, belum listrik deh. Thomas Alva Edison, walaupun nanti berikutnya juga karena dia juga mengembangkan melakukan percobaan tentang elektron di ruang hampa. Jadi elektron itu kemudian yang dipakai, wah bisa menghasilkan sinyal nih, gantinya yang mekanik ini. 1904 kemudian dia memanfaatkan hasil penemuannya si Edison itu, Edison effect, itu gelombang radio itu bisa dirubah jadi listrik. Jadi pakainya, kalau si Thomas Alva Edison pakai ruang hampa bisa menciptakan Edison effect ini, nah dia pakai Edison effect ini, tapi dirubah nih, ngerubah gelombang radio jadi gelombang listrik.
Jadilah nih komputer yang sederhana itu muncullah nanti bentuknya tidak mekanik lagi tapi sudah listrik. Dia pakainya 2 tabung hampa kemudian disebut dioda. Jadi dari tabung hampa kemudian teknologi yang dipakai itu adalah dioda. Kemudian 1906 tadi dioda ya. Sekarang ini ketemulah elektroda ketiga namanya trioda. Dia fungsinya, kalau tadi kan menangkap sinyal radio jadi listrik, nah yang ini dia bisa berfungsi sebagai saklar, penguat dan saklar. Jadi kayak transistor, kan fungsinya sama kan seperti transistor, fungsinya sebagai saklar juga. Kemudian 1930, nah ini nih, bikin mesin menyelesaikan persamaan linear. Yang dipakai minimal 300 tabung hampa itu. Jadi dia bisa menyelesaikan persamaan linear sama integral diferensial. Jadi sekompleks apa kalkulusnya nggak tahu lah ya, pokoknya anggap aja bisa ngerjakan persamaan linear sama kalkulus udah gitu. Walaupun yang sesederhana apa atau yang sekompleks apa kurang tahu juga sih sebenarnya. Oke, kemudian ini 1933, ini nama yang sama-sama yang bikin mesin pertama tadi, tapi ini anaknya bukan orang yang sama. Karena biasanya orang tua menurunkan minat bakatnya ke anak nih, anaknya nerusin. Jadi dia bikin analytic engine yang dianggap sebagai konsep awal komputer serbaguna. Jadi kalau tadi kan cuman ngerjakan tabel matematis, yang ini cuman buat mengerjakan persamaan linear dan kalkulus. Nah, ini yang pertama kali dibuat serbaguna, jadi bisa menyelesaikan apa saja, tidak hanya berfungsi untuk satu hal. 1937, kemudian bikinlah perusahaan namanya ABC ini, Nassau Berry Computer. Produknya dia ada bikin komputer digital pertama yang diselesaikan perhitungan biner untuk menyelesaikan persamaan linear. Jadi persamaan linear ini tuh diselesaikan secara biner. Karena kan manfaatkan kelistrikan tadi. Jadi menyelesaikan yang kompleks dengan hal yang lebih sederhana. Tahun 41 di waktu yang sama, bukan waktu yang sama, di tahun yang sama, di 2 tempat yang berbeda, di Jerman itu bikin komputer elektrik mekanik serbaguna. Jadi masih apa ya namanya ya, campuran, jadi hybrid kalau istilah sekarang, listrik dan mekanik. Jadi kalau sekarang mobil hybrid itu kan gitu kan, elektrik dan mekanik gitu kan. Kemudian di Inggris komputer yang full elektrik, jadi nggak ada mekaniknya lagi dan dapat diprogram. Jadi sudah bisa diprogram. Tahun 80-an, kemudian dibuatlah algoritma pertama buat untuk menghitung bilangan Bernoulli pada analytic engine. Tadi sebelumnya kan ada analytic engine tuh. Nah, dia ini bikin buat di analytic engine buat menghitung persamaan Bernoulli. Algoritma pertama itu bahasanya, kalau sekarang kan bilang bahasa pemrograman, namanya ada, diambil dari nama tengahnya ini. Oke, itu komputer sederhana. Nah, kalau dibilang evolusi, komputer sederhana ini nggak masuk gitu. Jadi disebut generasi pertama tuh yang tabung ruang hampa ini. Jadi pakai komputer tabung hampa ini baru yang komputer generasi pertama istilahnya. Ini komputer tabung hampa ada 6 yang populer. Ada yang apa ya? Ada yang memperbaharui satu, kemudian tim yang sama memperbaharuinya lagi. Ada yang beda perusahaan juga dan seterusnya. Oke. Nah, yang generasi pertama itu pakainya
tabung hampa. Jadi yang di awal-awal yang komputer sederhana itu belum apa ya, generasi 0. Mulainya masih generasi 0. Tapi tanpa itu generasi yang satu ini belum akan ada gitu, karena teknologinya kan berasal dari yang pertama tadi, yang sebelumnya tadi. Jadi ciri khasnya adalah tabung hampa. Nanti teman-teman akan melihat generasi kedua dan seterusnya, itu yang membedakan paling signifikan itu adalah teknologi dasar yang digunakan. Kemudian programnya dibuat dengan bahasa mesin. Jadi bahasa mesin itu, kalau misalnya teman-teman tahu assembly itu bukan bahasa mesin. Karena dari assembly itu masih harus di-compile, nanti ada berbagai macam hasil compilernya. Jadi compilernya nanti akan menerjemahkan itu ke bahasa biner, binernya kemudian yang dieksekusi. Nah, dia ini bikinnya bahasa mesin, berarti bahasa mesin itu yang 0101 itu. Kalau misalnya teman-teman program yang tingkat tinggi sekarang kan hasil compilernya tuh biasanya macam-macam tuh, nggak hanya satu file gitu kan. Ada yang .hex, ada yang .bin. .hex itu biasanya dipakai untuk disimpan pakai kode hexa. Nah, yang biner itu kemudian yang akan dieksekusi oleh si komputernya. Yang biner, yang di ngertiin mesinnya kan yang biner itu. Oke, kemudian sebentar ya. Oke, kemudian program yang dipakai, dia sudah punya program yang tersimpan. Jadi ya kalau mau pakai, kita tinggal ngambil programnya itu aja. Ukuran fisiknya besar, jadi bahasa mesin, udah bahasanya bahasa mesin, ukurannya besar, jadi usernya itu sekaligus operatornya. Jadi kalau kita kan sekarang pakai komputer, operatornya adalah sistem operasi. Jadi kita cuman di permukaan aja nih, pokoknya tahu beres bagaimana kerjanya, udah nggak tahu gitu. Nah, kalau generasi pertama, itu si user itu sebagai operatornya, sebagai sistem operasinya juga dia. Jadi, ini mana yang mau ngerjakan program A, dia harus ngambil card programnya, dipindahin, dimasukkan ke dalam mesinnya, dan seterusnya. Jadi ngalihkan misalnya, oh yang dipakai unit ini, dia yang harus mindahkan, mengganti unitnya, dan sebagainya. Nah, komputer fisiknya sangat panas, kemudian membutuhkan daya listrik yang besar. Nah, ini yang pertama, ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Bikinnya dari tahun 43 sampai 45, beratnya 30 ton. Yang dipakai inputnya itu ada card reader, jadi bentuknya kartu plat gitu, kayak plat ya. Kalau teman-teman paling gampang tuh plat nomor kendaraan itu kan bentuknya plat gitu ya. Nah, itu dibolongin sesuai kode mesinnya itu tadi. 0 itu berarti dia ngelolosin arusnya, berarti arusnya kan lewat tuh karena bolong kan. Kalau nggak ada isinya berarti terhalang, jadi nggak ada sinyal. Nah, bentuknya itu. Jadi dengan kode biner tadi, jadi bolong apa enggak gitu. Kemudian berikutnya ada ENIAC. Lanjutannya tadi, ini komponen utamanya. Jadi komputernya sudah punya akumulator, ada inisiator, ada pemrogramannya, ada fungsi perkalian, kemudian bisa pembagi, cari akar pangkat juga bisa, gerbang logika, ada buffernya, ada buat mengeluarkan outputnya sama, jadi bentuknya gitu juga, dicetaknya di plat gitu juga. Kemudian ada unit sinkronisasi dan tabel fungsi. Tabel fungsi itu sama seperti program tadi, jadi satu fungsi udah ada, satu instruksi sudah ada platnya sendiri-sendiri. Nah, kemudian berikutnya ada mesin von Neumann. Nah, mesin von Neumann ini secara arsitektur memisahkan, sudah punya arsitektur seperti ini.
arsitektur ini kemudian berkembang jadi lebih kompleks, tapi fungsinya masih sama. Ini memori utamanya, ini memori utamanya. Jangan lihat posisinya ya, ngelihat panahnya. Kemudian dia udah punya arithmetic logic unit. Jadi punya ALU, di sini juga punya ALU. Kemudian yang tadi dia punya 1 unit itu, kemudian di sini pecah nih. Ada akumulatornya sendiri, kemudian ada memori buffernya, dan seterusnya. Kemudian sirkuit logikanya sendiri, dan seterusnya. Nah, kemudian ada kontrol unitnya. Kontrol unitnya jadi program kontrol unitnya jadi lebih detail lagi fungsinya, dipecah lagi, nggak hanya 1 blok buat mengendalikan ke memori, ke ALU atau disimpan dan seterusnya, tapi nanti akhirnya di dalam akan menjadi lebih kompleks lagi. Begitu pula I/O-nya. Nah, mesin Van Neumann ini arsitekturnya kemudian yang kita gunakan sampai sekarang. Jadi sebenarnya di waktu yang hampir bersamaan, mesin Van Neumann ini, arsitektur Van Neumann ini ada saingannya, namanya Harvard. Jadi mesin Harvard, jadi arsitektur Harvard. Kemudian itu sama-sama berkembang. Kemudian yang dipakai sampai sekarang itu Van Neumann, Harvardnya tidak berkembang. Yang kita pakai sekarang tuh ya gini, kan dibagi gini memang. Kalau teman-teman lihat struktur yang tadi kan gini juga isinya. Ada memori utama, ada I/O, ada ALU-nya, ada controllingnya. Struktur komputer tadi kan seperti ini, yang bulat-bulat itu tadi. Jadi secara umum yang kita pakai sampai sekarang itu adalah mesin Van Neumann. Kemudian berikutnya ada IDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer, perkembangan dari Van Neumann, atau di atasnya masanya setelah Van Neumann juga gitu. Dirancang sebagai komputer serbaguna, jadi tujuannya sudah multi purpose. Tapi waktu dibuat di awal itu fungsinya untuk riset balistik Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Jadi biasa kalau teknologi itu umum memang itu adalah dari militer. Jadi fungsinya di kemiliteran. Di militer udah nggak dipakai, misalnya udah, ini kan buat misalnya riset balistik mungkin zaman di masa itu lagi perang dunia gitu, perang dunia selesai kemudian nggak dipakai, jadi tadi yang fungsinya hanya untuk misalnya di sini buat ngitung jarak misalnya, ini mau melepaskan misil dari darat tuh harus dengan sudut berapa sih gitu, dan kecepatan berapa misalnya. Nah itu udah nggak dipakai lagi, mereka nggak perlu itu lagi karena udah nggak perang lagi misalnya. Kemudian fungsinya nanti teknologinya dilepas secara buat komersil, buat umum gitu. Jadi akhirnya fungsinya itu melakukan hal yang lain, nggak melakukan ini lagi. Organisasi dasarnya ini ada buat ngerekam sama membaca, read to write tadi, kemudian ada bagian kendalinya, pengatur dia dibedain walaupun fungsinya kurang lebih sama. Nanti biasanya yang membedakan bagian kendali ini buat ngatur apa secara umum, pengatur yang disebut pengaturnya sendiri apa. Kemudian punya memori, ada timer, ada counter. Kemudian UNIVAC yang pertama tahun 51 sampai 58, komputer komersil yang pertama kali dipasarkan. Fiturnya ini, jadi ada memori utama, ada set instruksinya sudah tersedia, perhitungannya 1000 perhitungan per detik. Kalau teman-teman yang melakukan ini, jadinya cepat banget, 1 detik bisa menyelesaikan 1000 perhitungan. Tapi percayalah buat komputer itu akan lama buat Anda. Jadi satuan waktunya komputer itu beda sama satuan waktu yang kita gunakan. Jadi sedetik buat komputer itu pasti akan menjadi lama buat Anda. Pakainya Access-Tree BCD, representasi bilangannya. Teman-teman udah tahu BCD?
Udah kan ya, udah dapat matematika diskrit kan ya? Nah, Belum. itu kita pernah bahas ini binary code desimal. Kemudian digunakan untuk aplikasi bisnis dan administrasi, walaupun komersil. Jadi sebenarnya kalau komersil kan semua orang bisa gunakan gitu kan, perseorangan juga bisa gitu. Tapi pada umumnya perseorangan belum butuh komputer, jadi dipakainya tuh buat perkantoran, administrasi dan bisnis. Kemudian dari merek yang berbeda, perusahaan yang berbeda, ada IBM 305, namanya RAMEC, Random Access Method of Accounting and Control. Jadi fungsinya untuk bisnis. Jadi ini merek dagangnya IBM. Kemudian komputer pertama yang sudah menggunakan tempat penyimpanan. Jadi punya storage disk, secondary storage. Jadi kalau istilahnya teman-teman sekarang hard disk. Hard disk itu di dalam komputer, tapi fungsinya kan bukan memori utama, secondary storage. Komponennya ada pemroses utama, atau teman-teman taunya CPU-nya itu, kemudian ada card reader-nya, ada printer. Jadi ada buat input, ada buat output-nya. Kemudian masih generasi pertama, tahun 49, itu komputer pertama yang pakai, bahasanya lebih canggih nih, dia udah pakai assembly. Kemudian, assembly-nya itu sudah dibikinkan secara fisik oleh pabrik dan tidak dapat dirubah lagi. Jadi kalau sekarang itu, ini fungsinya terletak di alamat awal memori dan berfungsi sebagai sistem operasi. Tapi dulu bentuknya kalau dulu sampai sekarang juga fisik sih. Apa ya sekarang namanya ya, kalau di ROM, jadi udah dibuat dari awal dari pabrikannya, ini nggak bisa diubah-ubah, jadi tinggal make, jadi fungsinya sudah sama seperti sistem operasi. Tahun 51 diperbaiki, diperbaharui, di-upgrade, jadi ada subprogram tambahan. Jadi kalau misalnya ada bilangan berpangkat itu, misalnya awalnya cuma kepangkatan 2, jadi berikutnya, bilangan berpangkat, kemudian bisa dicari akarnya dan seterusnya, jadi lebih detail lagi. Kemudian berikutnya itu ada komputer transistor, ini generasi kedua. Ada 2 yang populer, ada yang perkembangan dari yang pertama, generasi pertama. Tadi kita bahasnya UNIVAC 1, 2-nya di-skip, karena bukan di-skip ya, karena itu masuk komputer generasi pertama, tapi perkembangannya tidak signifikan gitu. Jadi nggak dibahas, cukup yang satu aja yang mewakili. Jadi yang pertama teknologinya tadi tabung vakum, sekarang kita pakainya transistor. 10 menit. Kemudian sudah pakai bahasa pemrograman. Jadi ini bahasa pemrograman yang yang ngetren di saat itu, walaupun ada yang lainnya juga, tapi ini yang paling sering digunakan. Kapasitas memorinya udah jauh lebih besar, kemudian pakai secondary storage, bentuknya magnetic type sama magnetic disk. Di teknologinya teknologi magnetik. Teknologi magnetik itu teman-teman yang pakai hard disk masih pakai. Sedikit. Kemudian yang berikutnya komponennya itu udah mirip banget sama komputer modern yang kita pakai
ada unit kontrol, ada elemen aritmetiknya, kemudian ada pengalamatan register dan memori. Kemudian memorinya sampai 65.000 word. Kemudian baca memorinya sudah 5 mikrosecond. Tadi kalau masih dalam second, ini sudah pakai mikrosecond. Kemudian I/O-nya bentuknya monitor CRT. Monitor tabung itu kalau bahasa zaman agak lebih modern ya. Jadi kalau saya masih sempat ngerasakan monitor tabung itu zaman kuliah. Kemudian ini yang Univac 3, perkembangan dari yang pertama dan kedua. Memorinya bentuk punya tumbuk 29 blok dari 4.000 lebih core-nya. Kemudian punya register indeks sampai 15, lumayan udah banyak kan. Jadi fungsinya sudah beda-beda. Kemudian dia udah punya sistem operasi. Jadi lebih praktis lagi si usernya. Ini generasi ke 1, 2, 3 rangkaian terintegrasi, jadi pakainya IC. Udah nggak pakai transistor satu-satu, tapi transistornya diintegrasikan. Ada IBM S360 sama ini Jatan General. 2 merek dagang yang berbeda. Jadi yang pertama kita pakai IC, udah nggak pakai transistor lagi. Sistem operasinya lebih variatif, jadi sesuai keperluan. Jadi kalau fungsinya buat perkantoran, sistem operasinya lebih cocok. Kalau teman-teman kan biasanya nggak tahu ya, selama ini memilih sistem operasi berdasarkan apa? Kalau saya lebih ke kebiasaan. Jadi yang biasa pakai sistem operasinya Windows, pakainya Windows gitu. Walaupun mahal, tapi sekarang kan biasanya sistem operasinya sudah include dengan perangkatnya. Kalau sekarang kan yang dibeli bentuknya sudah laptop kan, udah jarang yang beli komputer PC. Nah, komputer PC biasanya yang menyenangkan dari punya komputer PC adalah kita nentukan sendiri speknya, nggak perlu ngikutin paketan dari pabrikan gitu, termasuk sistem operasinya. Itu jadi kalau biasanya sudah friendly dengan Linux, biasanya akan pakai Linux terus. Tapi kalau misalnya terbiasa dengan Windows, biasanya pakainya Windows. Ada keunggulan dan kekurangan masing-masing, jadi biasanya menyesuaikan kebutuhan harusnya, gitu. Bukan kebutuhannya adalah keterbiasaan, ya berarti yang dipakai itu. Kalau kebutuhannya misalnya untuk pengembangan teman-teman bikin aplikasi dan sebagainya, jadi disesuaikan. Jadi biasanya, biar universal, pakainya dua-duanya misalnya, dan seterusnya. Ada satu lagi, macOS ya. Gitu. Kalau punya budget biasanya pakainya macOS, sistem operasinya. Kemudian luarannya berupa layer terminal. Bukan layar terminal layar, menampilkan gambar dan grafik. Kemudian dia sudah punya secondary storage yang kapasitasnya lebih besar. Walaupun tetap pakai magnetic disk, tapi penyimpanannya sudah jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Ciri-cirinya, dia sudah multiprocessing dan multiprogramming. Teman-teman akan belajar ini lebih banyak di sistem operasi, karena sekarang yang bertugas untuk melakukan multiprocessing atau multiprogramming ini adalah sistem operasi. Kemudian memiliki fitur jaringan. Jaringan yang dimaksud bukan jaringan online, tapi jaringan dari satu unit komputer bisa berkomunikasi dengan komputer yang lain, itu disebut jaringan. Jadi jaringan itu nggak mesti internet gitu. Memorinya lebih besar, jadi memori lebih besar, bentuknya lebih kecil, konsumsi listrik lebih kecil. Jadi perkembangannya pasti ke cost gitu kan. Listriknya lebih hemat jadinya. Nah, ini yang IBM tahun 1964. Jadi dia bikin komputer, merupakan awal komputer modern yang bisa melakukan operasi satu siklus penuh untuk
berbagai aplikasi bisnis dan teknik yang digunakan ini. Jadi sistem operasinya menyesuaikan kebutuhan tadi ya. Jadi kalau untuk mesin yang kecil apa, kalau pakai yang multi programming apa, kalau sistem yang pakai time sharing multi user apa. Kalau sekarang kan sistem operasinya sudah bisa mengatasi itu semua. Tapi sepertinya ada beberapa kasus tetap ada beda sistem operasi yang digunakan. Ada yang tahu mesin ATM sekarang sistem operasinya masih sama nggak ya? Saya udah jarang ke ATM soalnya. Biasanya sistem operasinya agak beda, lebih sederhana karena kebutuhannya khusus kan kalau mesin ATM nggak seperti komputer Anda yang Anda bisa suruh ngapain aja gitu. Kecuali jadi mesin ATM gitu kan nggak bisa. Karena kalau yang mesin ATM dia sistem operasinya tertentu dan fungsinya buat itu saja, walaupun komputer Anda multipurpose tapi tidak bisa berfungsi sebagai ATM. Kemudian ini merek dagang yang berbeda, agak lebih canggih dikit. Dia IC-nya sudah pakai yang medium scale, jadi skala apa ya, IC-nya, sorry bukan IC, transistor yang digunakan lebih banyak di IC yang lebih kecil gitu. Jadi satu IC itu muat transistornya lebih banyak gitu. Kemudian sistem operasinya sudah ada jelas. Kemudian perangkat lunaknya, jadi selain sistem operasi, aplikasi di atasnya juga sudah mulai ada. Oke, nah ini generasi berikutnya itu berdasarkan skala atau jumlah IC yang dipakai. Jadi ada medium scale, ada small scale, ada large scale, very large, kemudian ada yang ultra large. Nah, ini yang very large. Ada IBM S370, ada komputer mikro atau komputer pribadi. Nah, yang sekarang ini yang Anda gunakan itu masuknya komputer cerdas dan berkecepatan tinggi. Jadi eksplorasinya tidak lagi di hardware-nya. Kalau arsitektur, secara arsitektur kan kita bahas hardware-nya nih. Kalau di sini itu udah geser, perangkat keras tuh tidak utama lagi, tapi combine antara perangkat keras dan perangkat lunaknya. Dan eksplorasinya juga lebih banyak di perangkat lunak. Itu kenapa kemudian akhirnya perkembangan arsitektur itu anggaplah berhenti di komputer cerdas gitu. Jadi secara umum dia punya fungsi yang khasnya adalah ini, jadi komunikasi, termasuk komunikasi tidak hanya ke unit lain tapi mesin ke mesin juga. Oke, itu saja dari saya. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Oke, ini ada evaluasi mandiri buat teman-teman, silahkan dikerjakan mandiri aja. Jadi saya nggak tagih kok harus minggu depan dikumpulkan atau besok dikumpul, enggak. Ini sebenarnya buat panduan teman-teman saja. Kalau teman-teman sudah bisa menjawab ini semua, berarti teman-teman sudah menguasai materinya. Capaian pembelajarannya sudah terlaksana buat minggu ini. Jadi anggaplah kalau misalnya ujian udah bisa menyelesaikan gitu. Nah, ini revisi. Kalau teman-teman lihat tahun di slide kan 2017, enggak selama itu. Jadi walaupun aslinya dibuat 2017, saya ngerevisi kok. Ini yang terakhir, sebenarnya sebelum-sebelumnya kita bahas tentang performa komputer juga, tapi ngikutin instruksi dari prodi sudah tidak perlu. Jadi itu cuman ngitung ini kok, kecepatan. Jadi kalau teman-teman masih ingat fisika, ngitung periode, kecepatan, nah yang dihitung itu. Cuman kecepatannya kecepatan clock-nya komputer. Jadi
Yang beda tuh cuman satuannya. Jadi kalau kita di fisika itu pakainya satuannya second atau detik, ini sudah pakai microsecond dan seterusnya. Karena satu clock-nya, satu periode waktunya komputer itu kan tergantung dari kristalnya yang ada di komputer. Kalau kita pakai satuannya tergantung dari waktunya, gitu kan. Jadi kita pakainya satuannya paling, walaupun kecilnya ada, tapi kita biasanya kan pakai satuannya second gitu. Nah, dalam 1 second si komputer nih bisa mengeksekusi berapa program. Nah, ngitung performa kan itu. Sorry, bukan program. Ya program sih. Instruksi lebih tepatnya, bukan program. Jadi 1 second-nya manusia dalam 1 second, berapa instruksi yang bisa dieksekusi. Semakin banyak yang bisa dieksekusi, performanya akan semakin bagus. Kira-kira itu yang dimaksud dengan performa. Itu dari saya, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Atau udahan aja? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya cukupkan aja. Jadi teman-teman bisa evaluasi. Pagi-pagi udah mengevaluasi diri ya. Jadi evaluasi itu bahasanya kan terlalu, apa ya istilahnya, terlalu akademis. Merenung lah istilahnya. Kan renungan diri kan. Buat introspeksi, tapi bukan diri, walaupun dilakukan ke diri sendiri, tapi ke materinya gitu. Oke, mungkin itu aja kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan. Kalau misalnya nanti saat melakukan renungannya ada masalah, misalnya, kok saya nemukan ini ya, gitu, kok beda ya sama yang dijelasin tadi, gitu. Silahkan ditanya, nanti misalnya, oh ya, kalau gitu saya sediakan forum aja di MMP-nya, cuman saya kalau nggak mau kuliah biasanya memang jarang buka MMP sih, jadi mungkin bisa lewat ketua kelasnya. Kalau ada pertanyaan, misalnya kalau ada masalah dalam perkuliahannya, atau misalnya saya punya e-booknya styling itu, jadi lumayan agak gede, jadi tidak saya taruh di MMP-nya juga, dan apa ya, agak apa sih namanya, agak ilegal sebenarnya. Jadi gini, kalau saya kan kalau saya udah konsultasi secara hukum juga, jadi kalau misalnya teman-teman baca copyright-nya itu kan dilarang memperbanyak untuk keuntungan komersil. Intinya kan itu biasanya copyright di depan. Jadi karena saya menganggapnya kebutuhannya kita bukan buat komersil, jadi masih oke. Kata orang hukum juga asal tidak dikomersilkan masih nggak apa-apa gitu. Jadi keperluannya keperluan sosial gitu. Jangan teman-teman cetak terus dijual, nah itu melanggar hukum sudah. Jadi kalau dikonsumsi sendiri bukan untuk diperjualbelikan, kata pakar hukum masih oke. It's okay, itu belum melanggar hukum. Cuman kalau saya sih prinsipnya kalau buat belajar itu tadi dan tidak buat dikomersilkan, oke lah gitu, masih ya tolerir sedikit lah. Tapi kalau misalnya tujuannya buat apa ya, buat hiburan, jadi misalnya buku-buku yang ini kan bukan buku hiburan ya, buku hiburan itu ya harusnya belilah, hiburan kan bukan kebutuhan yang primer gitu, walaupun perlu. Jadi itu dulu, misalnya kalau perlu bukunya silahkan juga, nanti minta aja misalnya ketua kelasnya, Bu, kita perlu mungkin nggak lewat media yang resmi, nanti saya titipin ke ketua kelasnya dan sebagainya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan tuh bahas apa? Minggu depan, interkoneksi bus. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri buat hari ini. Terima kasih teman-teman buat partisipasinya, buat yang sudah datang on time, yang sudah mulai on time, sudah join, apalagi yang sebelum jam 7, buat yang open camp juga. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, selamat pagi.
pagi Bu. Ibu. Kembali, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih Bu. Akhiri roomnya ya semuanya. Ibu.